Technology Talk. Oke, kali ini kita akan podcast bareng mahasiswi baru Bear Institute nih. Langsung nih, siapa yang gak kenal sama Syara Lares? Hai. Halo Cala. Oke, di sini kita akan membahas nih kesiapan Cala dalam menghitung hari masuk dunia perkuliahan itu seperti apa. Nah, nanti kita akan ngulik-ngulik nih di sini sama Cala. Nah, Cala apa kabar nih? Aku baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Senang banget nih masuk podcastnya BRI Institute pertama Wih, kali. dengan senang hati ya untuk Senang masuk ke banget. podcast ini. Oke, Cala, ini keadaan COVID-19 ini kan bikin mempengaruhi semua ekonomi jadi menurun nih. Nah, ini dari Cala sendiri ini kegiatannya apa aja sih? Kalau aku pribadi sekarang ini lagi fokusin beberapa usaha. Jadi memang aku juga lagi mau opening salah satu usahaku, nanti lagi sibuk siapin semuanya. Kalau untuk di syuting gitu-gitu, karena kemarin sempat mau persiapan film, cuma kan kayak yang kita tahu ya semua ya, COVID ini kan masih lagi parah-parahnya nih Kak. Iya, Terus sekarang betul. PSBB lagi, jadi juga kita harus menghargai keputusan pemerintah untuk Betul. menjaga jarak dan untuk stay at home. Jadi aku benar-benar kalau misalnya kerja yang sering ketemu orang itu aku kurangi. Oh, Jadi, dikurangi. Betul. Oke. Tapi alhamdulillah keluarga sehat semua kan ya di rumah? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Tapi endorse tetap jalan nih. Oh, endorse. Oh, ya. tetap jalan dong ya. Endorse hukum alam ya. Hukum alam Tetap. walaupun COVID tetap berjalan terus ya. Apapun yang terjadi, endorse tetap nomor 1. Oke, tetap nomor 1 nih Iya, bagi betul. Cala. Produktif. Di rumah pun produktif. Walaupun COVID tetap di rumah, endorse tetap masuk. tetap kerja, Tetap WFH kerja. juga. Oke, Cala, kemarin kan sempat ada ya gosip-gosip lah di media sosial gitu kan. Nah, itu pendapat Cala untuk menghadapi julitan netizen nih gimana nih? Soal gosip-gosip miring itu ya. Ya, nggak perlu Sebenarnya, sebut merek lah iya. ya. Jadi gini, kalau misalnya pendapat aku pribadi dan Iya. prinsipku pribadi, karena kalau kita jadi public figure itu kan memang udah resiko kita untuk dikomentari orang lain. Iya, gitu kan. betul. Kadang kita orang biasa aja suka banyak kan yang ngejulitin. Betul, gue juga banyak apalagi- haters-nya. Iya, emang. Tapi apalagi yang mungkin aku kerjanya di entertain yang menghibur orang banyak, jadi mungkin ada pro dan kontra yang suka ataupun tidak suka gitu. Iya. Cuma aku selagi yang mereka omongin itu menurut aku pribadi aku tidak melakukan itu atau aku tidak merasa seperti itu, aku biasa aja sih, kayak ya udah let it flow aja, kayak Oh, nggak oke. mau take it seriously, karena ya gimana ya, karena kan semua orang bebas berpendapat, tapi yang itu Betul. ada lagi. Kalau yang lain kan mungkin ada yang mau mempermasalahkan, tapi kalau aku pribadi sih orangnya yang santai aja, selagi aku nggak ngerasa seperti itu, aku nggak mau Menanggapi terlalu gitu ya. menanggapi, karena kan yang lebih tahu kan diri aku sendiri. Dan Betul. orang-orang terdekat pun mungkin tahu lah sikap aku seperti apa gitu. Oke, berarti tetap ditanggapi dengan baik aja lah ya. Baik dan bijaksana. Dan bijaksana. Betul. Oke, tapi ada nggak sih yang menyangkut pautkan dengan pendidikan kamu gitu? Menyangkut pautkan dengan pendidikan sih so far nggak ada ya. Nggak ada. Nggak Oke. ada, alhamdulillah. Karena memang dari awal aku berkarir pun aku tetap menyeimbangi pendidikan aku sama pekerjaan. Jadi sama-sama penting nih, jadi aku imbangin. Oh, oke, bagus lah ya. Berarti Iya. tetap fokus sama pendidikannya gitu. Alhamdulillahnya juga nggak ada yang menyangkut pautin berita-berita di sosial media ke pendidikannya Cala nih. Alhamdulillah. Nah, Cala, kamu kan tinggal sedikit lagi nih mau masuk dunia perkuliahan nih. Kamu ada bayangan nggak sih kuliah tuh nanti sebenarnya kayak gimana sih gitu? Kalau dari aku pribadi, aku excited banget jujur. Walaupun Jujur mungkin ya. nanti awal kita mulai kuliah lewat via internet ya, via Iya. Zoom dan lain-lain. Menurut aku itu sama sekali tidak menghalangi keseriusan aku sama belajar ya, sama hal belajar. Oke. Aku tuh gak sabar banget. Satu, aku tahu di BRI Institute ini banyak banget anak-anak yang dari luar daerah.
Dan itu pasti aku gak sabar ketemu sama mereka karena mungkin aku pengen bertukar pikiran, pengen coba teman-teman anak-anak daerah juga seru, terus juga cara belajarnya juga bener-bener kita pengen lihat. Aku pribadi ya, karena aku tahu dari institut ini kampusnya bagus dan cara belajarnya juga bagus, jadi aku paling gak sabar banget. Terus juga teman-temannya juga banyak yang dari luar kota, jadi lebih excited lagi. Jadi bertukar budaya gitu ya. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Bagus. Oke. Keren. Jadi memang nanti kan teman-temannya banyak nih ya dari daerah-daerah. Mungkin nanti Cala sama teman-teman satu angkatannya bertukar pikiran, terus budaya-budaya juga jadi belajar mengenai budaya mereka. Mereka juga belajar budayanya Cala dari Jakarta, dari Sukabumi malah ya. Aku Sukabumi, hai Jawa Barat. Tim Jawa Barat mana nih yang nanti akan menjadi temannya Cala nih di satu angkatannya Cala. Betul. Tapi sebenarnya dari bayangan kamu selama 4 tahun ke depan nih, momen apa sih yang kamu pengen tahu banget di dunia perkuliahan gitu? Di dunia perkuliahan, especially di Barry Institute, aku ngambil kewirausahaan karena aku pengen banget tahu tentang usaha, karena memang aku dari mulai 2017 itu aku udah mulai ngerintis usaha sendiri, alhamdulillah. Jadi mungkin aku mikirnya gini, aku enjoy ngejalanin usaha bisnis aku. Makanya aku mikir, berarti di Barry Institute ini juga pelajarannya bakal berguna banget untuk aku ya. Karena kan aku juga punya usaha, jadi aku semakin hari semakin kepo, kayak gak sabar pengen cepat kuliah, karena I know ini pasti bakalan meaningful buat aku, bakalan menjadi sesuatu yang berarti, yang bisa mungkin aku dapat dari sini bisa aku tuangkan nanti ke bisnis aku gitu. Oke, Cala, setahu aku nih kamu kan masuk ke program studi kewirausahaan nih, yang dimana 50%-nya IT dan 50%-nya bisnis. Nah, kamu tuh seberapa kepo sih sama dunia IT? Apalagi kan kamu kan masih ya bisa dibilang buta banget lah akan IT gitu kan. Kamu kan udah taunya tuh dunia bisnis. Nah, menurut kamu tuh IT tuh gimana tuh? Tingkat kekepoannya tuh udah tinggi sebenarnya. Karena sekarang ini kan kita masuknya ke era digital ya. Apa itu semua pakai IT. Even sekarang orang yang usaha pun justru lebih banyak menggunakan digital dan otomatis pakai ke IT-nya. Jadi karena sekarang juga aku punya usahanya itu ada berhubungan sama digital, ada juga yang maksudnya pakai IT juga, ada orang-orang ngerti juga kan. Sekarang pasti kalau buat usaha kan nanya sosmednya apa atau ini apa gitu kan, itu lebih mempermudah dan lebih mempersimpel. Nah, aku tuh kepo banget karena usaha yang aku jalanin dan yang akan aku jalanin itu pasti ada sangkut pautnya sama IT. Betul. Jadi aku pengen tahu nih bagaimana sih IT ini dengan bisnis ini seklop apakah mereka gitu kan. Jadi supaya aku bisa memperluas bisnisnya, bisa bikin ilmu-ilmu yang udah aku dapat nanti tuh bisa jadi something gitu loh. Apalagi kan sekarang kalau di dunia industri itu kan butuh banget website, terus juga cara ngolah penjualan mereka seperti apa, udah nggak pakai manual lagi kan, sekarang harus pakai sistem. Nah, itu mungkin yang menjadi ketertarikan Cala nih dalam memasuki program studi kewirausahaan gitu. Terus Cala kemarin sempat lihat di beberapa media sosial dan internet juga nih, Cala kan dapat beasiswa di Barry Institute. Nah, kira-kira nih menurut Cala, beasiswa tuh penting gak sih bagi anak-anak ya mungkin SMA ataupun SMP? Segala beasiswa tuh menurut Cala penting gak sih? Kalau dari segi pandang aku, beasiswa itu bukan masalah orang yang mungkin ya, maaf banget, bukan orang yang misalnya tidak mampu atau mampu gitu. Sebenarnya dua hal itu punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya kita masih bisa menggunakan pikiran ataupun otak kita untuk mendapatkan sesuatu secara gratis ataupun meringankan gitu kan, kenapa enggak gitu. Dan kita juga mendapatkan beasiswa itu enggak cuma
pintar misalnya pengen daftar gitu ikut beasiswa tapi dia nggak punya maksudnya prestasi atau belajarnya dia nilainya biasa aja gitu. Iya. Kan kalau beasiswa nggak cuma soal yang pintar gitu, harus yang kayak misalnya kalian punya prestasi atau kalian suka apa itu kalian bisa gali di sana, kalian bisa dapat. Atau mungkin teman-teman yang nonton ini pengen kuliah tapi misalnya belum ada dananya untuk kuliah tapi kamu punya prestasi apa, kamu bisa menggali itu, kamu bisa ikutin beasiswanya dari dari keahlian kamu, terus kita bisa kuliah bareng. Zaman sekarang tuh kan serba mudah dan banyak juga orang-orang yang berhati mulia gitu, maksudnya nggak yang harus yang punya uang yang bisa kuliah, tapi yang enggak pun juga tetap bisa kuliah. Iya, betul. Iya. Berarti sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa juga nggak mesti dari bidang akademik nih, tapi non akademik juga bisa kan? Bisa. Kayak contohnya Cala tuh punya prestasi di bidang entertain, juga nyanyi gitu kan. Jadi sebenarnya segala beasiswa itu gak cuma dari akademik aja, prestasi lain pun bisa kita anggap sebagai prestasi masing-masing orang. Gitu. Ini mungkin yang lagi SMA yang tahun depan atau mungkin sekarang baru masuk SMA, gali terus, kalau nggak dari belajarnya mungkin dari kreativitasnya atau apa bisa jadi sesuatu, coba cari beasiswanya, terus juga ikutin prosedurnya. Yang penting sungguh-sungguh ya Kak. Kalau kita sungguh-sungguh kan kita jadi jadi semangat, jadi senang gitu. Kalau aku senang banget, jujur senang banget. Karena menurut aku, emang aku pengen banget kuliah kan, walaupun aku sambil kerja segala macam gitu. Terus juga dari pihak BRI-nya pun sangat amat meng-appreciate aku, jadi aku seneng gitu. Terus pesan aku buat yang masih di bawah-bawah, kalian belajar terus. Kalau masih bisa beasiswa, itu rasanya proud ke diri kalian sendiri, walaupun dari jalan yang masing-masing gitu. Betul. Oke, untuk dari Cala sendiri nih, berarti kan Cala nih udah bener-bener punya prestasi lah untuk masuk ke dunia pendidikan ya, apalagi kan perkuliahan nih. Betul. Nah, perkuliahan ini tuh lama nih menurut aku, karena kan 4 tahun ke depan nih Cala akan berkuliah di BRI Institute. Nah, menurutku tuh 4 tahun tuh bukan hal yang bukan waktu yang sebentar. 4 tahun tuh jauh, maksudnya masih ada perjalanan lika-liku yang akan kamu hadapi nih. Nah, nanti ke depannya nih selama 4 tahun kamu tuh mau ngapain aja nih di BRI Institute? Yang udah aku persiapkan ya dari sekarang untuk 4 tahun ke depan, aku udah coba untuk memilih waktu. Dalam artian tuh kayak aku menempatkan waktu, kalau kuliah berarti aku kerjanya mungkin agak dikurangin jamnya atau apa, itu semua udah aku atur. Karena sebagai manusia kita harus bisa menempatkan memanage, karena menurut aku waktu itu sangat berharga. Jadi kita bakalan spend our time with good things gitu. Jadi kayak aku buang waktu aku kalau nggak aku kerja, kuliah, ya udah that's it, sama keluarga, sama teman-teman gitu. Jadi kayak aku benar-benar udah, karena aku pengen kelar, syukur-syukur bisa 3 tahun setengah ya. Amin, ya ampun. Karena aku percaya banget kalau akunya usahanya juga cara memperbaiki waktu aku kerja dan belajar ini sungguh-sungguh. Usaha tuh tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi di saat kita berusaha, kitanya juga nunjukin usaha kita, pasti ada jalannya. Ada aja jalannya. Ya doain ya semua supaya aku bisa cepat kelarnya, mungkin 3,5 tahun selesai. Amin. Iya betul. Berarti selama insya Allah 3,5 tahun ke depan nih, berarti Cala udah mulai memilih-milih lah ya waktu untuk kamu bekerja, terus juga waktu kamu untuk ngurus bisnis kamu, sama pendidikan kamu juga. Oke, karena menurutku tuh dulu ya waktu aku kuliah itu tuh ngerasain dari sebelum masuk kuliah sampai terjun pada saat kuliah 4 tahun tuh emang beda gitu. Jadi emang di saat kita belum masuk kuliah nih, kita mikir kayak kuliah gimana ya, kayak temen-temennya asik-asik nih gitu kan. Terus juga
kayaknya banyak tugas deh gitu kan. Awal pertama masuk kuliah tuh kayak gitu. Nah cuman pas udah masuk kuliah tuh beda. Jadi bener-bener kayak di saat kita udah masuk tuh pertama excited banget sama teman-teman baru. Itu bener-bener kita tuh kayak ya tukar pikiran lah, kamu dari mana gitu, tukar pikiran. Terus juga kita bilang kamu dari SMA mana gitu. Terus akhirnya kita main bareng. Terus akhirnya kita tuh bisa memanage waktu masing-masing juga gitu, waktu untuk ngumpul sama temen, waktu untuk ngerjain kegiatan lain, sampai akhirnya kita bisa lulus bareng-bareng gitu. Jadi apalagi ada juga temen yang emang udah lulus pada 3,5 tahun. Nah itu tuh sebuah kebanggaan bagi diri sendiri gitu loh, kalau misalkan ada temen ataupun diri kita sendiri yang bisa 3,5 tahun gitu ya. Mudah-mudahan lah Cala bisa 3,5 tahun ya. Amin. Untuk menjalankan perkuliahan. Pokoknya intinya selama kuliah itu skripsi itu tidak sesusah yang orang pikirkan, asalkan kalian itu usaha, rajin. Betul. Soalnya dulu tuh orang-orang yang rajin sama orang yang pintar tuh beda loh. Maksudnya yang pintar kadang suka ngerjain tugasnya agak lama gitu, tapi kalau yang rajin itu tuh mereka akan lebih cepat berkembangnya gitu. Betul. Jadi sebenarnya di sini aku pesan sama Cala, sebenarnya kalau untuk dalam perkuliahan 4 tahun ataupun 3,5 tahun itu tergantung dari pribadi masing-masing. Jadi kamu tuh seniat apa sih untuk memanage waktu kamu mau 3,5 tahun ataupun 4 tahun gitu. Betul. Nah sekarang kan Cala udah mau masuk kuliah nih. Nah, apalagi Cala kan dapat beasiswa. Nah, tips and triknya nih untuk dapat beasiswa. Udah buat teman-teman semua nih yang ada di sini. Buat teman-teman semua ataupun yang nantinya ya masih kelas 2 SMA atau kelas 1. Ya. Tips dari aku adalah 1, kita harus punya good personality. Itu 1. Okay. Itu bentuk kalau menurut aku ya. Good personality. Karena dari situ kita bisa berkembang jadi orang yang lebih baik dan memperbaiki prinsip-prinsip hidup kita ke depan gitu. Jadi memang bikin hidup kita berkembang itu nggak harus kita nunggu sampai dewasa sebenarnya. Jadi kayak, dan kalau yang misalnya pengen dapat beasiswa atau apa, jangan pernah berpikir kalian nggak mampu gitu. Sebenarnya kalau kita berusaha, kita memperdalam sesuatu yang kita ingin tahu, itu kita bakalan dapat banyak hal di dalam itu gitu. Jadi yang misalnya mau dapat beasiswa, jangan pernah berhenti untuk belajar, dalamin dulu diri kalian sendiri, kalian tuh passionnya di mana, atau memang dari pendidikan, maksudnya dari akademi, atau memang kalian punya hal-hal lain yang bisa kalian banggakan gitu kan, hal-hal emas dari diri. Semua orang tuh pasti punya. Iya. Semua orang itu pasti punya keahlian sendiri-sendiri yang mungkin ini bakalan pandangan orang lain tuh bakalan wow gitu, bakalan iya. Tapi kita kadang tidak menyadari itu, kan ya? Aku aja kadang awal syuting dan lain-lain memang aku pengen tahu aja dunia entertain itu seperti apa. Di kesamping itu aku memang pengen belajar tanggung jawab sama diri sendiri, nyari uang sendiri gitu kan, gak mau ngerepotin orang tua. Tapi di samping itu juga aku harus bertanggung jawab sebagai tugas aku sebagai anak itu pasti kan harus belajar gini gitu. Jadi aku mengimbangi 2 hal itu, dan selama dari SMP kelas 2 aku kerja sampai sekarang mau masuk kuliah, berarti hitungannya 5 tahunan ya, 6 tahun. Itu benar-benar aku spend a lot of time buat hal-hal positif, dan alhamdulillah kan hasilnya kayak aku bilang tadi, kalau misalnya kita berusaha itu pasti Allah kasih jalan yang terbaik. Jadi yang mau pada dapat beasiswa, perdalam dulu. Kalau akademik kalian bagus, perdalam lagi. Coba cari info tentang beasiswa dan lain-lain. Dan yang misalnya belum bagus di akademiknya, nggak usah sedih, karena you guys are awesome. Pasti kalian punya sesuatu di dalam. Gali itu, make it to be something. Karena pasti kalian ada jalannya. Suka banget sih sama jawaban Cala nih. Bener-bener udah cantik, pinter ya kan. Amin. Ya, jadi di sini tuh
Cala tuh udah kasih tips kan mengenai beasiswa. Jadi emang sebenarnya setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kalian tuh, bagi kalian yang ngerasa kayaknya gue nggak punya prestasi apa-apa, Banyak orang yang gitu kan. insecure soalnya. Kadang aku sendiri gitu. Oh iya. Suka nggak percaya diri. Ada aja misalnya kayak enggak gini Iya, kayaknya gue nggak sama. bakal bisa deh. Sama aku juga suka Suka kayak gitu kan, itu Iya, normal, itu manusiawi. normal. Tapi kadang aku suka nguatin diri aku dengan cara gini. Kadang kalau aku lagi feeling down, kayak aku ngerasa gue kok kayak gini, atau enggak deh, kayaknya gue nggak bisa. Tapi kadang aku mikir lagi, kayaknya orang-orang yakin deh, justru orang-orang melihat gue something gitu. Why should I ngerasa kayak kok gue malah ngerasa down di saat orang lain yakin sama gue. Jadi aku semakin aku ingat di situ, aku semakin yang I can do better. Langsung terus-terusan. Jadi itu yang bikin aku ngerasain bener-bener effortnya sekarang, dan mungkin ini salah satu dari progres aku. Karena dulu di saat mungkin ya, ini aku Gak apa-apa, cerita aja. Dulu di saat aku syuting itu SMA, itu aku kan dulu masih sekolah formal, jadi sebelum pindah homeschooling aku sekolah formal. Itu masuk setengah 7. Terus sekolahku ini memang swasta, tapi swastanya juga tertib. Setengah 7 udah masuk, pulang setengah 3. Itu aku pernah Kak ngerasain syuting, aku sambil aku bener-bener, kenapa aku bilang bertanggung jawab sama suatu hal itu susah? Karena aku memegang 2 komitmen di situ. Aku memegang komitmen aku sebagai anak yang harus bertanggung jawab ke orang tua, ngasih nilai yang bagus, ngasih usaha aku belajar dengan baik. Satu lagi, aku harus tunjukin responsibility aku sebagai pekerja di tempat orang lain gitu. Ini dua-duanya hal penting. Aku bener-bener sambil syuting, sambil sekolah. Jadi aku sambil kelar syuting jam 2 pagi atau jam 3 pagi kadang. Itu bener-bener itu peran utama juga di situ waktu itu. Jadi emang ratingnya juga tinggi, jadi kita dituntut untuk syuting banyak stok karena sering kepake gitu kan. Itu aku baru pulang syuting tuh kadang jam 4 subuh. Itu jam 4 subuh aku belum tidur, aku cuma pulang, ganti seragam, terus mandi, habis itu masuk mobil ke sekolah, tidur di parkiran. Setengah 7 aku udah lari masuk ke kelas untuk absen. Terus nanti jam 9 atau jam 10 aku udah izin lagi. Jadi nanti aku langsung syuting, dan di saat aku dapat libur dari syuting, misalnya sehari di weekdays, misalnya di hari Kamis atau hari Rabu, itu aku buang waktu aku di perpustakaan ngerjain tugas-tugas dan ulangan-ulangan yang belum aku denger apa itu pelajarannya. Coba. Luar biasa. Iya, tapi di situ aku ngerasa emang gini ya, maksudnya aku nggak bilang aku sukses atau apa, cuma aku ngerasa aku bangga sama diri aku sendiri karena aku bisa ngelewatin itu semua dengan sendiri dan usaha sendiri. Jadi it's mean a lot for me gitu. And journey di kehidupan aku kayak ini, pasti kalau nanti aku ke depan, mungkin nanti aku punya anak atau punya apa, aku bakalan ngedidik kayak jangan pernah capek untuk berusaha gitu. Karena ya what you do, that's what you get. Betul. Berarti emang sebenarnya orang-orang itu tuh emang banyak ke-insecure-nya kan. Jadi sebenarnya di sini aku juga tipe orang yang gampang insecure banget. Tapi padahal orang lain tuh bilang, ya udah lo bisa, lo tuh nggak sebayang, lo tuh nggak pokoknya lo tuh nggak kekurangan apa-apa. Iya, nggak kekurangan apa-apa. Jadi kalau kalian saling support, itu bakalan nguatin mental sahabat kalian satu persatu, dan kalian mungkin bakalan bisa sukses bareng-bareng. Karena kalau didasari dengan saling support, di saat sahabat kita jatuh, kita pasti nguatin dia. Lo bisa kok, lo pasti ini kok, lo pinter, lo bisa. Kalaupun lo gak juara 1, lo bisa, nanti lo usaha, lo ini. Itu tuh jadi support moral buat si orang itu sangat berarti pasti buat dia gitu. Dan yang bisa aku omongin Kak, peranan orang tua ini
ini juga penting. Penting. Apalagi seorang ibu yang mungkin harusnya lebih sering di rumah ya. Iya. Karena nggak semua anak itu bisa terbuka sama ibunya ketika di rumah. Betul. Apalagi kalau misalnya anak ini udah mulai beranjak dewasa kayak SMP atau SMA, itu udah jarang untuk ceritain hal personal ke ibunya. Ke ibu. Atau mungkin kayak dia merasa dia dibully di sekolah atau dia dibikin gak percaya diri sama teman-temannya. Seharusnya ibu itu ada untuk dia. Peranan ibu itu sangat amat penting di posisi itu. Karena menurut aku ya, karena aku mungkin banyak waktu sama orang tua, sama mami aku. Di saat aku kenapa-napa, dan mami aku juga tipikal orang tua yang mau ngedeketin anak dan nanya kenapa. Jadi di saat aku ditanya seperti itu, aku bisa cerita, dan bisa dia kasih tahu pendapat dia, dan aku nyaman cerita sama dia, itu akan terus-menerus bakal keulang gitu. Maksudnya di saat somehow ada masalah, aku pasti, "Mah, kalau menurut mami gimana sih, gini, aku begini." Jadi dia, "Enggak, kamu kayak gini." Jadi lebih hangat gitu loh, dan lebih banyak manfaat dan nguatin mental, karena kita tinggal di rumah. Sekolah sama lingkungan rumah ini benar-benar mempengaruhi banget. Benar-benar banget, karena 12 jam kita di sekolah, almost 12 jam ya kalau anak-anak sekarang kan udah pada sekolahnya udah pada lama-lama. 12 jam di sekolah, 12 jam kita di rumah. Itu aja dua. Gimana cara kalian bisa mempercayai diri kalian untuk membawa mental kalian jadi yang lebih baik atau gimana? Iya, betul. Jadi emang sebenarnya tuh misalkan kita punya teman kita mensupport kita, itu sebenarnya otomatis dia pun akan tersupport balik kan. Betul. Jadi sebenarnya untuk mensupport teman sendiri itu sebenarnya nanti akan mensupport diri kalian juga gitu. Karena ya sebatas mutualisme aja gitu. Jadi kita mensupport teman kita pun nanti akan support balik ke kita. Kayak misalkan nanti nih next kalau udah kerja kan, kalau kalian dari dulu tuh udah saling support, nanti di dunia kerja pun kayak gitu. Kalian akan membutuhkan dia dan dia juga akan someday membutuhkan kita juga. Di agama kan juga diajarin menjalin silaturahmi dengan baik. Jadi betul. Coba aja ngelakuin hal-hal yang baik. Coba berperilaku yang baik terhadap orang lain, karena di saat kita melakukan hal baik, nggak mungkin hal buruk bakal datang ke kita. Kecuali orang itu kurang berpendidikan atau kurang memahami orang lain, itu mungkin terjadi. Tapi harusnya kalau orang yang waras nggak gitu guys. Jadi kayak ya udah. Cuma ya pesan buat netizen juga sekarang kurang-kurangin ngejudge orang lain, karena kalian belum tentu lebih baik dari yang kalian judge. So intinya sih sekarang saling support. Ya, intinya sih sekarang saling support, berbuat baik, terus juga tingkatin prestasi kita, kemampuan kita, karena setiap orang itu punya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Betul. Jadi jangan pernah menganggap diri kalian tuh nggak bisa apa-apa gitu. Bisa, kalian pasti bisa. Gitu. Sebenarnya orang itu emang kebanyakan tuh rasa insecure-nya dulu yang tumbuh gitu dibandingkan rasa percaya dirinya. Nah itu tuh ada di diri aku juga gitu loh. Jadi emang sebenarnya pikiran kita tuh sebenarnya beda sama pikiran orang lain. Yang memang kita merasa nggak bisa, sebenarnya orang lain tuh udah nganggap kita tuh bisa gitu. Ada dua faktor sebenarnya Kak, kalau menurut aku. Orang insecure itu ada dua faktor. Ada satu memang dia dari diri dia sendiri, karena dia nggak pede, atau yang kedua adalah dia tumbuh di lingkungan orang-orang yang sering mencela. Oh iya. Karena banyak hal kecil kayak lo kayak gitu emang bisa, betul. lo emang bisa ini gitu. Itu kadang bisa menjatuhkan perasaan orang lain. Kadang tanpa kita sadarin kita ngomong kayak gitu. Orang yang kita omongin itu pasti kadang juga dia lagi diam suka mikir, emang kok orang lain aja gini ya, emang gue bisa ya gitu. Itu yang bikin kadang kita suka menghambat kita untuk melakukan hal yang lebih baik gitu. Kadang kita ngerasa iya sih itu aja bilang gue kayak gitu. Itu sih memang kadang itu lingkungannya buat teman-teman gak boleh kayak gitu. Karena kalau kalian digituin juga pasti mental kalian juga bakalan kayak keganggu sama kata-kata yang sepele menurut kalian bercanda tapi itu hurting someone's feelings gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih sekolah, kalian punya sahabat, kalian punya teman, support mereka to be something. Kalau misalnya kalian saling support,
Oke, Cala, ngomong-ngomong insecure nih, sebenarnya Cala sendiri tuh pernah nggak sih ngerasain ngedown di saat kondisi tertentu gitu? Aku nih ya, one fact, aku pernah ngalamin bener-bener ini bukan insecure lagi, ini karena insecure jadinya mental breakdown kak, bukan gitu. breakdance. Iya, ini mental breakdown. Jadi aku waktu itu lagi kerja di salah satu stasiun TV, lagi tayang terus, dan memang mungkin di situ peran aku ini antagonis, bukan protagonis, jadi yang galaknya lah Oke, ya, yang galak. galak-galaknya. Terus sempat banyak cacian dan makian dari orang-orang gitu. Mungkin karena lagi capek syuting juga, and I always give my best di saat aku kerja. Terus ketika baca itu tuh aku ngerasa sedih. Sedihnya tuh kayak, ya ampun, gue udah nyoba kasih yang terbaik, tapi kok malah dihina, malah di ini gitu. Tapi sampai nangis dan no one knows kayak how it feels, so hurt, ya broke, I'm so broke inside. Oke. Terus akhirnya setelah itu, tapi aku mikir, oh gak ada yang bisa nguatin gue kalau nggak gue sendiri. Jadi kayak aku dari situ aku yang kayak aku sampai aku punya buku. Itu buku tuh biasa aku catat buku harian aku, ada aku catat kerjaan dan lain-lain, tapi buat di halaman pertama aku tempel foto aku tempel di foto aku, terus aku tulis CEO on my own life. Jadi aku kayak, as you guys can see, kalau CEO kan biasa memutuskan sesuatu tanpa pikir omongan kanan kiri atau bawahannya dia. Aku membiasakan untuk kenapa aku taruh itu, supaya aku ingat sepanjang hidup aku kayak, oh ya, this is my life and I'm CEO of my life gitu. Jadi kayak gue mau memutusin apapun, ini jalan gue, ini keputusan gue. Jadi aku ngebiasain itu. Terus juga aku ngebiasain untuk gak dengerin omongan orang lain. Dan di belakangnya, di halaman belakangnya aku tulis lagi, I'm pretty, I'm beautiful, I'm smart, I'm wonderful, I'm happy, I always keep my smile on my face, bla bla bla. Aku selalu taruh itu. Terus kayak I always working hard and I'm glad that I have a job. Kayak hal-hal kayak gitu. Positif lah ya. Aku taruh itu. Jadi di saat aku malah kadang ya aku lagi mau cepet-cepet menyatut kerjaan, di saat aku buka itu ngelihat kayak gitu, aku senang. Jadi kayak ini gue CEO mentalnya jadi naik lagi ya. Hal kecil kayak gitu bisa membantu dan merubah mindset kita untuk tidak pernah insecure atau tidak pernah tidak mensyukuri apa yang kita punya. Jadi aku selalu bersyukur sama apa yang aku punya. Di saat aku lihat itu, aku bangga kayak seneng ya, tangan gue bisa nulis kayak gitu. Iya, dan itu kalau misalkan ngelihat hal itu kayak jadi suatu kebanggaan sendiri kan. Oke, gue cantik, gue banyak kelebihan gitu kan. Jadi kalau lagi down tuh kebantu gitu kan. Betul. Ya, aku kadang kalau habis syuting, kalau capek, aku kadang suka berterima kasih sendiri sama kaki sama tangan aku. Segitu ngehargainnya aku ke tubuh aku, karena kalau nggak semuanya aku support, mereka nggak bakal mendukung aku. Aku kadang kayak alhamdulillah, terima kasih ya tangan aku, kaki aku udah mau diajak kerja sama hari ini, udah mau aku ajak sibuk, udah nggak pernah ngeluh, nggak pegel. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menurut aku bikin aku ngerasa bersyukur banget. Jadi di saat aku kalau misalnya capek banget, kerjaan aku mungkin capek kurang tidur segala macam, tapi aku bersyukur gini, di luar sana banyak orang yang kelaparan, mungkin mengharapkan pekerjaan apapun dia bakal lakuin hanya untuk makan. Ya aku kayak, kenapa di saat aku sekarang punya pekerjaan dan posisinya bagus, kenapa aku gak bisa bersyukur? Jadi kayak alhamdulillah ya Allah masih percaya gitu. Aku belajar walaupun dapat nilai mungkin menurut aku kayak di atas KKM, walaupun nggak mencapai nilai yang sempurna tapi di bawah yang sempurna. Aku kayak alhamdulillah ya, walaupun gue sambil kerja, walaupun gue sambil ngakuin ini itu, ternyata gue bisa loh dapat nilai di atas KKM, walaupun mungkin di atasnya cuma di atas KKM itu cuma dua angka di atas KKM. Jadi kayak itu cara hal-hal kayak gitu tuh siraman nurani buat rohani buat benar, harus kayak nguatin diri sendiri. Jadi aku kayak begini, nggak ada orang yang lebih bersyukur dari gue. Aku mikirnya gitu, dia orang paling bersyukur. Jadi kalau gue nggak bersyukur, Tuhan kecewa karena nggak ada lagi yang bersyukur.
Oke, berarti ini benar-benar caranya Cala untuk bisa memotivasi diri sendiri itu Betul dengan cara itu ya. sekali. Berarti memang aku jadi pengen ngikutin caranya Cala nih, karena aku se-insecure itu. Jadi bisa. Jadi teman-teman di sini bisa mencontoh dari kebiasaan-kebiasaannya Cala tadi, mulai dari menghibur diri sendiri, terus juga memuji diri sendiri, itu bisa menjadi menaikkan mental health kita sendiri. Betul. Jadi untuk kalian yang insecure, gue nggak punya prestasi apa-apa nih, gue nggak bisa deh kayaknya, jangan punya pikiran kayak gitu. Jadi kita bisa pakai caranya Cala untuk bisa memotivasi diri sendiri. Betul. Karena kadang kita mau datang ke orang yang suka nyeramahin kita 1,000 times sekalipun gitu, kalau kitanya belum merubah mindset itu nggak bakal bisa. Iya. Jadi kita harus rubah segala sesuatu dari diri kita dulu, memperbaiki diri kita dulu, itu bakalan baik ke kehidupan kita ke depan. Bahkan aku sama sahabat aku, Kak, kita sahabatan 6 tahun nggak pernah berantem. Oh iya? Ada, aku punya sahabat, mungkin kalau followers Instagram aku tahu lah siapa. Ini perempuan ini, dia bilang gini, nyaman temenan sama aku karena apa? Karena kita berdua Saling support. Even kayak misalnya dia lagi down, aku selalu bilang, lo tuh cantik, lo tuh pintar, lo tuh baik, lo tuh gini, lo gak boleh sedih, lo tuh kayak gini, lo tuh blablabla. Jadi dia kayak yang iya, dan di saat aku lagi down dia selalu bilang, lo tuh perfect, lo tuh cantik, lo baik, lo pintar, lo tuh ini, you deserve all the happiness in this world. Itu yang bikin aku kayak oke, kayak I don't miss a thing, kayak gue nggak ada kekurangan apapun, so why would I have to set gitu, kayak harus crying, harus sedih, harus kayak feeling like I'm useless or something gitu. Jadi kayak oh ternyata gue ini something dan gue yang diharapin sama orang lain mungkin di kehidupan mereka yang selanjutnya gitu. Karena orang-orang di bawah aku mikir, gue pengen banget hidup kayak dia. Iya, itu yang selalu ada di pikiran orang-orang. Betul. Gue pengen banget kayak dia, itu sih yang paling orang-orang tuh Contek. padahal sebenarnya tuh dirinya sendiri tuh punya kelebihan lebih Iya, dari orang lain itu. Iya betul. Iya. Aku tuh kadang makanya mami aku selalu ngajarin hidup itu nggak boleh ngelihat ke atas. Iya. Kita harus ngelihat ke bawah. Di saat kita ngelihat ke bawah kita akan bersyukur dan kita akan lebih dari yang di atas kita. Iya. Tuh. Oke, teman-teman, ini kita sudah ngobrol bareng santai nih sama Cala ya kan. Iya. Dan ini juga benar-benar memotivasi teman-teman semua nih yang ada di sini bahwa semua orang itu punya kelebihan, Betul. memang punya kekurangan juga, tapi yang akan kita tonjolkan di sini adalah gimana caranya kita Menghargai diri sendiri Menghargai atas diri. kekurangan dan kelebihan yang kita punya. gitu. Gitu. Oke, mungkin sampai sini aja Cala kita Iya. ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget udah datang ke podcast Berry Institute. Thank you so much. Semoga nanti Cala bisa kuliah dengan waktu 3,5 tahun. Amin. Semoga teman-teman yang nonton ini juga bisa menjadi manfaat, yang baiknya disimpan dan yang mungkin yang kurang baiknya atau menurut penonton kurang baik dibuang. Jadi I'm sorry kalau ada salah-salah kata. Thank you so much udah diundang ke podcastnya Berry Institute. Aku senang banget. Sama-sama Cala, thank you banget udah datang ke podcast kita nih. Mungkin nanti kita akan bicara lagi nih sama Cala mungkin di next podcast kita atau next konten video YouTube kita, nanti kita akan bincang-bincang sama Cala lagi. Boleh. Oke,